Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktaviani Khairunisa dengan nomor BP 21104320027. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang arus, hambatan, dan GGL atau gaya gerak listrik. Yang pertama yaitu adalah arus listrik. Kuat arus listrik dalam suatu penghantar dihitung dari banyaknya muatan listrik yang mengalir pada tiap detik. Kuat arus listrik dilambangkan dengan huruf I. Jika banyaknya muatan listrik adalah Q dan waktu adalah T, maka kuat arus listrik dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana I adalah arus listrik sama dengan Q, muatan listrik dengan satuan C atau kolom, per T. T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, selanjutnya yaitu hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik atau resistor dengan arus listrik yang lewat. Rumus dari hambatan listrik sendiri dapat kita lihat seperti berikut, yaitu R sama dengan P per I, di mana R ini merupakan hambatan listrik yang satuannya adalah ohm, dan V merupakan suatu tegangan listrik yang satuannya adalah volt, dan juga I merupakan suatu kuat arus listrik yang satuannya merupakan ampere. Dan di sebelahnya dapat kita lihat rangkaian dari suatu listrik, di mana di sini terdapat V, dan I, dan juga hambatan R. Nah, dari rangkaian ini dapat berlaku suatu hukum, yaitu hukum Ohm. V sama dengan R dikali I, di mana V ini merupakan tegangan dan R merupakan hambatan, I merupakan kuat arus listrik. Maka tegangan sama dengan hambatan suatu rangkaian dikali dengan kuat arus listriknya. Perbedaannya dengan kapasitor yaitu satuan dari kapasitor sendiri yaitu adalah C, di mana C sama dengan Q per V dan R sama dengan V dQ per dt. Lalu yang berikutnya adalah daya yang lambangnya P dengan satuan watt. P sama dengan W per T sama dengan V dikali I sama dengan V kuadrat per R sama dengan I kuadrat dikali R. Dimana di sini V yaitu tegangan dikali dengan I kuat arus sama dengan V kuadrat atau tegangan kuadrat per hambatan atau R sama dengan kuat arus kuadrat dikali R. Rangkaian komponen dari hambatan listrik atau resistor dapat terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, hambatan gabungannya dapat kita cari menggunakan rumus R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 dan seterusnya sampai tambah Rn. Pada rangkaian seri ini, kuat arusnya sama nilainya, yaitu I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, dan seterusnya. Sedangkan tegangannya yang berbeda. Pada rangkaian seri, tegangan total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan pada rangkaian paralel, untuk mencari hambatan gabungannya atau R gabungannya, kita dapat memakai rumus 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya hingga 1 per Rn. Kebalikan dari rangkaian seri, rangkaian paralel ini memiliki tegangan yang sama nilainya. Jadi, tegangan totalnya sama dengan tegangan 1 atau V1, sama dengan V2, sama dengan V3, dan juga seterusnya. Sedangkan pada rangkaian paralel, kuat arusnya berbeda, di mana kuat arus totalnya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3.
Kita akan masuk pada contoh soal 1 yaitu suatu hambatan listrik dialiri oleh arus sebesar 3 ampere. Jika beda potensial pada kedua ujung penghambat listrik adalah 9 volt, maka tentukan besar nilai hambatan listrik tersebut. Kita dapat jawab dengan cara diketahui I dan V-nya. Lalu yang ditanya adalah R atau hambatannya. Maka kita dapat menjawab dengan rumus dari hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, sama dengan, jadi R sama R-nya itu atau hambatannya sama dengan V atau tegangan per I, kuat arusnya. 9/3 sama dengan 3 ohm. Maka kita dapatkan hambatannya adalah 3 ohm. Contoh soal yang kedua yaitu di sini terdapat sebuah gambar rangkaian dan kita diminta untuk hitunglah nilai arus total. Arus total dari rangkaian di atas. Di sini diketahui R1, R1-nya sama dengan 1 ohm, R2-nya sama dengan 2 ohm, R3-nya sama dengan 6 ohm. Dan juga diketahui tegangan potensialnya adalah 6 volt. Bagaimana cara mencari I totalnya? Yang ditanya adalah I totalnya. Jadi pertama-tama kita harus mencari hambatan totalnya terlebih dahulu. Cara mencari hambatan totalnya, di sini terdapat rangkaian paralel. Ini R2 dan R3 ini merupakan sebuah rangkaian paralel. Maka kita dapat mencarinya menggunakan rumus 1/Rp sama dengan 1/2 ditambah 1/3. Yang hasilnya yaitu 5/6. 5/6 ini masih dalam bentuk 1/Rp, sedangkan kita akan mencari Rp-nya. Maka Rp-nya sama dengan 6/5 sama dengan 1,2 ohm. Lalu setelah digabungkan ini, maka ini akan menjadi rangkaiannya seperti ini. Dia akan menjadi sebuah rangkaian seri. Setelah itu kita dapat menentukan R totalnya. Kita dapat menentukan R totalnya dengan R1 tadi dibagi dengan Rp yang udah kita cari tadi. Nah, kok dibagi? Ditambah. R totalnya sama dengan R1 ditambah dengan Rp. R1-nya tadi adalah 1 ohm ditambah Rp-nya 1,2. Sehingga kita dapatkan R totalnya sama dengan 2,2 ohm. Nah, setelah dapat R total, baru kita dapat mencari I totalnya dengan rumus I sama dengan V per R. Di mana V-nya tadi adalah 6 volt, jadi 6 dibagi dengan R total tadi yaitu 2/2 ohm. Maka hasil akhirnya dapat kita dapatkan I-nya atau kuat arus listriknya sama dengan 2,72 ampere. Selanjutnya yaitu contoh soal 3. Dalam contoh soal ini dapat kita lihat rangkaiannya merupakan sebuah rangkaian seri pada gambar. Dan diminta hitunglah nilai arus total dan tegangan potensial masing-masing hambatan. Diketahui R1-nya sama dengan 20, R2-nya sama dengan 10, dan R3-nya sama dengan 30 ohm. Dan di sini diketahui V-nya sama dengan 6 volt. Ditanya I totalnya dan juga V1, V2, dan V3 dari masing-masing hambatannya. Yang pertama kita cari yaitu adalah hambatan totalnya. Karena ini rangkaian seri, maka cara mencari hambatan totalnya kita tinggal menambahkan jumlah-jumlah hambatannya, yaitu hambatan 1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 20 ditambah 10 ditambah 30 sama dengan 90 ohm. Maka kita dapatkan R totalnya sama dengan 90 ohm. Lanjut yaitu karena sudah menemui R total, kita dapat mencari I-nya sama dengan rumus I sama dengan V atau tegangan per R total. Sama dengan V-nya tadi adalah 6 volt per 90 R totalnya. Maka I-nya dapat dilihat dari sini hasilnya adalah 0,067 ampere.
Dikarenakan ini adalah rangkaian seri, maka I-nya sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Maka untuk mencari V1, V2, dan V3-nya kita menggunakan I yang sama dengan rumus V1 sama dengan I1 dikali R1, yaitu 0,067 dikali 20, hasilnya adalah 1,34 volt. Untuk V2 sama dengan I2 dikali R2, yaitu 0,067 dikali 10 sama dengan 0,67 volt. Dan untuk V3 adalah I3 dikali R3 sama dengan 0,067 dikali 30 sama dengan 2,01 volt. Maka kita dapatkan V1, V2, dan V3-nya di sini. Lalu I-nya sama dengan 0,067 ampere. Lanjut contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal yang keempat. Dapat kita lihat di sini gambar suatu rangkaian paralel, di mana R1-nya sama dengan 20 ohm, R2-nya sama dengan 30 ohm, R3-nya sama dengan 60 ohm, dan terdapat tegangan potensialnya yaitu 5 volt. Diminta hitunglah nilai hambatan total, arus total, dan besar arus yang melewati R1, R2, dan R3. Yang pertama, kita ditanya hambatan totalnya atau R totalnya. Karena ini merupakan suatu rangkaian paralel, maka untuk mencari R totalnya, kita dapat menggunakan rumusnya yaitu 1 per RP atau R123 sama dengan 1 per R1, 1 per R, ditambah 1 per R2, ditambah 1 per R3, di mana R1-nya sama dengan 20, R2-nya sama dengan 30, dan R3-nya sama dengan 60. Maka kita dapatkan sama hasilnya yaitu 1 per 10. Tetapi 1 per 10 ini masih dalam bentuk 1 per R123, sedangkan kita akan mencari R123-nya saja, maka R123-nya dibalik ya, sama dengan 10 ohm. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mencari I total. I totalnya dapat kita cari dengan rumus I sama dengan V per R total atau R123, sama dengan V-nya tadi diketahui 5 volt, per R total yang sudah kita cari tadi adalah 10 ohm, maka 5 per 10 sama dengan 0,5 ampere. Maka kita dapatkan hasil untuk I totalnya adalah 0,5 ampere. Selanjutnya kita akan mencari kuat arus atau I dari masing-masing hambatannya ini. Yang pertama tentunya karena ini merupakan rangkaian paralel, maka maka tegangannya itu nilainya sama. Tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3 itu nilainya akan sama dengan tegangan yang telah diketahui pada soalnya tadi. Jadi, untuk mencari I1, I2, dan I3, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan V per R, di mana I1 sama dengan V1 per R1 sama dengan 5 per 20, karena R1-nya tadi nilainya 20 ohm, maka didapat I1-nya sama dengan 0,25 ampere. Lalu I2-nya sama dengan V2 per R2 sama dengan 5 per 30 sama dengan 0,17 ampere. Maka didapatkan I2-nya sama dengan 0,17 ampere. Lalu I3-nya sama dengan V3 per R3, di mana V1, V2, V3 itu sama nilainya yaitu 5, dan R3-nya bernilai 60 ohm, maka 5 per 60 sama dengan 0,08 ampere. Nah, jadi dapat kita jawab soalnya yang pertama yaitu hambatan totalnya adalah 10 ohm. Hambatan totalnya 10 ohm. Lalu I totalnya adalah 0,5 ampere dan
I1, I2, dan I3-nya adalah 0,25 ampere, 0,17 ampere, 0,08 ampere. Yang terakhir yaitu contoh soal 5, di mana ini adalah sebuah rangkaian seri paralel. Rangkaian campuran antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Diminta hitunglah nilai hambatan total arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut, besar tegangan pada hambatan 3 ohm, dan juga arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm. Nah, diketahui, ini kita tulis saja R1 sama dengan ini R1, dan R2-nya sama dengan 3 ohm, R3-nya sama dengan 4 ohm, R5-nya sama dengan 2 ohm, dan R6-nya sama dengan 6 ohm. Nah, diketahui, ini kok salah ya, ini V. Diketahui tegangannya adalah 12 volt. Maka yang pertama kita cari adalah R totalnya dulu ya, R total. Karena ini terdapat dua rangkaian, yang pertama ada rangkaian seri, 3 rangkaian seri, ini juga rangkaian seri, dan gabungan ini adalah rangkaian paralel. Jadi kita cari dulu RS1-nya yang ini. Tinggal kita tambahkan aja kalau rangkaiannya seri, yaitu R1 ditambah R2 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5 ohm. RS1-nya sama dengan 5 ohm. RS2-nya yaitu R3 ditambah R5. R4. Ini 4 ya. Ini 4, ini 5. R3 ditambah R4 sama dengan 4 ditambah 2, jadi RS2-nya sama dengan 6 ohm. Nah, setelah disatukan rangkaian serinya, nanti kita dapat rangkaiannya bentuknya jadi seperti ini. Nah, lalu ini kan sebuah rangkaian paralel. Maka dapat kita cari dengan rumus 1 per RP sama dengan 1 per RS2, ini RS2 yang ini, RS2 ditambah 1 per R5. R5 tadi nilainya adalah 6 ohm. Jadi sama dengan 1 per 6, karena RS2-nya sama dengan 6. 1 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6. Nah, 2 per 6 ohm ini masih dalam bentuk 1 per RP, sedangkan kita akan mencari RP-nya. Jadi RP-nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 ohm. Setelah kita dapatkan RS1, RS2, dan RP-nya, maka ini bentuk rangkaiannya nanti jadi seperti ini. Bentuk akhir rangkaiannya. Maka dapat kita cari hambatan totalnya, yaitu dengan RS1 ditambah R paralelnya tadi, yaitu RS1-nya sama dengan 5 ohm. Lalu R paralelnya tadi sama dengan 3 ohm yang sudah kita cari. Maka 5 ditambah 3 sama dengan 8 ohm. Maka kita dapatkan R totalnya adalah 8 ohm. 8 ohm. Nah, selanjutnya yaitu ditanya adalah I totalnya atau arus totalnya, kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Dapat kita cari menggunakan rumus I sama dengan V per R, di mana V-nya tadi sama dengan 12 volt dan R totalnya adalah 8 ohm. 12 dibagi 8 sama dengan 1,5 ampere. Maka kita dapatkan I totalnya sama dengan 1,5 ampere. Lalu selanjutnya yang ditanya adalah besar tegangan pada hambatan 3 ohm. 3 ohm itu adalah R2 ya ini. Pada hambatan ini berapakah besar tegangannya?
karena ini merupakan hambatan ini merupakan rangkaian seri, maka dapat kita cari menggunakan rumus V sama dengan I2 dikali R2. Dimana karena rangkaian seri itu arusnya sama, arus total sama dengan I total sama dengan I1, I2, I3, I4, dan seterusnya, maka dalam rumus ini I2-nya kita memakai I total, yaitu 1,5 ampere, dikali R2-nya yaitu 3 ohm. Jadi 1,5 dikali 3 sama dengan 4,5 volt. Nah, jadi kita dapatkan besar nilai tegangan pada R2 atau pada hambatan 3 ohm itu sama dengan 1,5 volt. 4,5 volt, maaf. Lalu yang terakhir ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm. 6 ohm ini ya. Pada hambatan ini ditanya kuat arus yang mengalir pada R5. Karena ini merupakan rangkaian paralel, hambatan ini merupakan rangkaian paralel, maka yang pertama-tama kita cari adalah tegangannya dulu. Tegangan paralelnya atau Vp-nya sama dengan I dikali R paralelnya sama dengan I-nya 1,5 dikali R paralelnya adalah 3. Maka kita dapatkan Vp-nya sama dengan 4,5 volt. 4,5 volt. Jadi karena udah mendapatkan tegangan paralelnya, kita dapat mencari kuat arusnya dengan rumus I5 sama dengan V paralel per R5 sama dengan Vp-nya tadi 4,5 per R5-nya adalah 6 ohm sama dengan 0,75 ampere. Maka kita dapatkan arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm ini adalah 0,75 ampere. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu gaya gerak listrik atau GGL dan tegangan jepit. Gaya gerak listrik dan tegangan jepit ini berbeda. Jadi, gaya gerak listrik ini merupakan tegangan dari sumber tegangan sebelum mengalirkan arus. Dapat kita lihat pada gambarnya ini, GGL ini arusnya terputus. Saklarnya ini terputus, jadi belum ada arus yang dialirkan sebelum mengalirkan arus. Sedangkan tegangan jepit ini merupakan tegangan dari sumber tegangan setelah mengalirkan arus. Nah, pada rangkaian tegangan jepit ini dapat kita lihat arusnya sudah mengalir. Rangkaiannya sudah tertutup dan arusnya mulai mengalir, maka dia disebut dengan tegangan jepit. Gaya gerak listrik I atau kuat arus sama dengan GGL. GGL ini biasanya dilambangkan dengan epsilon. GGL per R besar, di mana R besar ini merupakan hambatan yang terdapat pada gambar ini, lalu ditambah dengan R kecil. R kecil ini apa? R kecil ini merupakan hambatan dalam yang terdapat pada baterai. Lalu tegangan jepit, P tegangannya sama dengan I dikali R atau kuat arus dikali dengan hambatan. Atau sama saja dengan V sama dengan GGL atau yang biasa dilambangkan dengan epsilon dikurang dengan I kuat arus dikali dengan hambatan dalamnya. Ini hambatan dalamnya. Dalam GGL terdapat dua jenis susunan baterai, yaitu yang pertama adalah baterai susunan seri. Pada baterai susunan seri ini prinsipnya adalah I atau kuat arusnya sama, sedangkan GGL-nya dijumlahkan. Jadi di sini I-nya sama I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya sama dengan I. Sedangkan untuk GGL-nya yaitu GGL-nya sama dengan GGL1 ditambah GGL2 ditambah GGL3 dan seterusnya. Untuk perbandingan GGL1 banding GGL2 banding GGL3 dan banding dan seterusnya sama dengan
perbandingan hambatan dalamnya, yaitu R1 dibanding R2 dibanding R3 banding dan seterusnya. Untuk hambatan dalamnya juga dijumlahkan, yaitu hambatan dalam atau R kecil sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dan seterusnya. Untuk N baterai identik disusun, I sama dengan N dikali GGL-nya per R besar atau hambatannya di sini ditambah N dikali R kecil atau hambatan dalamnya. Untuk tegangan jepit total baterai atau tegangan totalnya, maka dapat digunakan rumus I sama dengan I dikali R sama dengan N dikali GGL dikurang I dikali N dikali hambatan dalamnya. Untuk tegangan jepit sebuah baterai, P atau tegangan sama dengan tegangan total per N atau sama dengan GGL kurang I dikali R kecil atau hambatan dalamnya. Kedua yaitu baterai susunan paralel, di mana dapat kita lihat di sini susunan baterainya bertingkat atau paralel. Prinsipnya yaitu berbanding terbalik dengan yang seri tadi. Untuk susunan paralel, GGL-nya itu sama sedangkan I-nya dijumlahkan. Jadi GGL1 sama dengan GGL2 sama dengan GGL3 sama dengan dan seterusnya sama dengan GGL awalnya. Lalu untuk I-nya atau kuat arusnya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah dan seterusnya. Untuk perbandingan I1 banding I2 banding I3 banding dan seterusnya itu sama dengan 1 per R1 R kecil yaitu hambatan dalam dibanding 1 per R2 dibanding 1 per R3 banding dan seterusnya. Untuk hambatan dalamnya itu 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah dan seterusnya. Untuk N baterai identik disusun paralel, I-nya sama dengan GGL per R besar yaitu hambatan ditambah dengan R per N, R kecil ya, yaitu hambatan dalamnya. Tegangan jepit total dalam sebuah baterai yaitu tegangannya sama dengan P total sama dengan I dikali R sama dengan GGL dikurang I dikali R kecil atau hambatan dalamnya. Selanjutnya contoh soal GGL yaitu 4 baterai masing-masing memiliki GGL 2 volt dan hambatan dalam 0,8 ohm disusun secara seri dan kemudian dihubungkan dengan hambatan 4,8 ohm. Tentukan kuat arus yang melalui rangkaian dan juga tegangan jepit setiap baterai. Di sini diketahui GGL-nya sama dengan 2 volt dan R-nya sama dengan hambatan dalamnya sama dengan 0,8 ohm dan hambatannya sama dengan 4,8 ohm dan diketahui juga N-nya sama dengan 4 karena di sini terdapat 4 baterai. Lalu yang ditanya yang pertama yaitu adalah arusnya, lalu yang kedua adalah tegangan jepitnya. Maka kita dapat mencarinya dengan cara I sama dengan N dikali GGL per R besar atau hambatan ditambah dengan N dikali R kecil atau hambatan dalamnya. Di sini sama dengan 4 dikali 2 per 4,8 ditambah 4 dikali 0,8 sama dengan 8,8 sama dengan 1 ampere. Maka kita dapatkan I atau kuat arusnya adalah 1 ampere. Selanjutnya kita cari tegangan jepitnya dengan rumus P sama dengan GGL dikurang I dikali R kecil atau hambatan dalam sama dengan 2 dikurang 1 dikali 0,8 sama dengan 1,2 volt. Maka kita dapatkan besar tegangan jepitnya untuk setiap baterai adalah 1,2 volt. Sekian pembahasan tentang materi arus, hambatan, dan gaya gerak listrik dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.